adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 16 Februari 2022, hari biasa pekan ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersujud di hadapan-Mu mengunjukkan sembah bakti kami. Semoga kami siap siaga mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu selama hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita memperhatikan orang buta, biasanya mereka menggunakan tongkat putih sebagai sebagai alat untuk meraba perjalanan. Kita pun kalau mau perhatikan sebagai research, cobalah kalau kita buta, artinya kita tidak bisa jalan bebas. Coba kita matikan lampu saja, maka mata kita tidak berfungsi karena gelap. Lalu kita datang meraba-raba. Demikianlah orang buta sedalam hidupnya, mereka disebut indra raba. Untung sekarang ada tulisannya braille, bisa membuat mereka membaca. Mempunyai tongkat putih, mereka bisa berjalan. Orang buta sungguh menderita. Ketika mereka mendengar tentang misalnya bunganya berwarna merah, mereka tidak bisa bayangkan. Ketika mereka mengatakan, "Waduh, bagus sekali gunung berwarna biru," mereka tidak bayangkan. Mereka mendengar laut itu berombak, wah bagaimana cara? Tidak mengerti, tidak memahami apa-apa. Maka tidaklah mengherankan bila dalam peristiwa Yesus, banyak orang buta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan, agar mereka bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup ini. Dan Yesus memberikan kesempatan. Nah, bagaimana sekarang proses penyembuhan orang buta? Kalau Yesus menyembuhkan itu karena dia Tuhan ya, mudah, dijamah saja mata bisa melihat. Dipegang lagi langsung bisa lebih jelas. Nah, kini ada ilmu kedokteran mata. Di Bali dikenal ada yang disebut dengan John Fawcett Foundation yang membantu banyak orang untuk operasi katarak. Caranya bagaimana? Orang itu diukur dulu bagaimana tekanan darahnya, gula darahnya dan sebagainya. Kalau sudah oke, maka diteteskanlah di matanya obat untuk mematangkan katarak, lapisan katarak tadi. Setelah beberapa saat barulah diambil, dikletek. Maka orang bisa melihat kembali dengan jelas. Biasanya kan samar-samar. Bagi orang yang biasa bisa melihat kemudian rabun, itu juga membuat penderitaan.
Maka dengan disembuhkan matanya dengan operasi pada zaman sekarang, orang merasa hidupnya enak kembali. Terutama bagi orang buta. Secara jasmani, mereka dengan sukacita. Dalam permenungan hari ini kita juga diajak untuk melihat kebutaan kita secara rohani. Orang buta biasanya memfokuskan dirinya pada dirinya sendiri. Demikian pula buta rohani, kita hanya selalu memikirkan dirinya sendiri, apa yang enak untuk aku, apa yang menyenangkan untuk diriku. Tidak pernah berpikir bagaimana dengan tetanggaku. Kita menjadi orang serakah, orang yang tidak mau berbagi, karena tidak bisa melihat kepentingan orang lain. Maka pada hari ini kita diajak oleh Yesus untuk melihat kepentingan orang lain, membuang kebutaan kita dan melihat terang, karena Yesus adalah terang. Dengan keterangan yang kita dapatkan tentang hidup yang baik adalah hidup bersaudara, maka kita harus berbagi, bukan lagi sebagai orang buta, tetapi orang yang bisa melihat permasalahan orang lain. Bila kita tidak bisa membantu banyak, bantulah satu orang saja. Kalau kamu tidak bisa memberi mereka makan, bisa memberi sapaan, teguran, juga minta bantuan kepada orang lain agar kamu mendapat bantuan dan bisa membantu orang yang bersangkutan. Itulah kasih. Melihat kekurangan orang lain sebagai bagian dari juga kehidupan kita. Membantu orang lain juga merupakan bagian dari kehidupan kita untuk berbagi. Maka orang hidup dalam terang selalu peduli dengan penuh belas kasih. Tidak hanya memikirkan keuntungannya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan itulah kehidupan sosial kita sebagai makhluk hidup. Terutama kalau kita menjadi pengikut Yesus. Kita lihat bagaimana dalam peristiwa Yesus terus berbagi dengan penuh belas kasihan, dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian dan cinta kasih, menyembuhkan begitu banyak orang sehingga orang-orang bersangkutan merasakan hadirnya berkat Yesus. Biarkanlah berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga membawa berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati.